Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kakak-kakak pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya semuanya. Kita bisa bertemu kembali secara tatap maya untuk pertemuan yang ke-11 ya, yang ke-11 kalau tidak salah. Sekian kalinya. Ya, yang kesekian kalinya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas modul 2.6 ya Kak. Izin screen dulu Kak. Ada Kak? Ada. Ya. Ada. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Seperti biasa, kita ada kesepakatan kelas, yaitu yang pertama menyalakan kamera atau on cam, kemudian mematikan mikrofon apabila tidak diperlukan, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, dan juga maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan juga gangguan hal kecil, hal biasa ya. Seperti biasa kakak untuk memulai sesi kali ini kita awali dengan berdoa dulu. Silakan kakak untuk memimpin doa kak. Baik. Ya baik, kayaknya boleh pimpin doa. Siap, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah baiknya kita melakukan atau melaksanakan berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya telah memimpin doa, semoga doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, untuk selanjutnya tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama itu peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya ya. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, nanti kita diteliti juga. Nah, untuk agenda pada malam hari ini yaitu yang pertama itu refleksi atau review hasil belajar mandiri. Kemudian diskusi kelompok ya. Nanti kita akan dibagi menjadi 3 kelompok, jadi 3 room ya untuk berdiskusi mengenai asesmen otentik. Kemudian selanjutnya presentasi kelompok. Nah, di situ kita presentasikan, kemudian seperti biasa berikan masukan-masukan ataupun pertanyaan apabila tidak dimengerti supaya kita nantinya lebih paham lagi mengenai asesmen otentik. Kemudian yang terakhir kita merefleksikan dan pesan kunci nanti terakhir. Nah, di sini ada refleksi atau review hasil belajar mandiri. Nah, di sini Kak ada di sini ada 2 gambar ya Kak. Nah, jelas ya Kak gambarnya? Nah, jelas ya. Jelas, Kak, jelas. Ada tes keterampilan yang sebelah kiri itu yang A ya. Yang A itu tes keterampilan gerak dribbling atau zigzag. Kemudian yang di sebelah kanan itu yang B, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi ini melalui aktivitas sepak bolanya. Kalau yang B, kalau ini bentuk latihannya ya, terlihat di situ. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik ya Kak.
Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah, silakan Kakak untuk raise hand dari dua gambar ini, Kak. Yang A atau yang B? Nah, menurut Kakak silakan. Silakan Kak Ali. Siapa tadi yang raise hand? Kak Ali ya? Kepencetnya ke Ali. Kak Ali. Kak Aca kayaknya raise hand barusan. Kak Aca, Kak. Bukan, Kak. Ini Kak Ali ada 2 ya? Satu. Satu, Oh, Kak. satu ya, satu. Iya. Silakan. Tesawios Kak Ali kepencet oge. Itu, Kak. Silakan yang mana yang menurut Kakak ini asesmen otentik Kak dari 2 gambar ini, yang A atau yang B Kak? Yang B, Kak, mungkin. Oh iya. Mengapa Kak Adiasa ini yang B? Kalau dari bahasanya autentik itu kan nyata. Mungkin itu dalam permainan sebenarnya, mungkin tes dalam permainan sebenarnya mungkin itu, Kak. Oh, jadi terlihat dalam permainan sebenarnya ya. Silakan, apakah ada yang lain ya, yang sependapat atau yang berbeda pendapatnya, atau ada yang menambahkan? Silakan Kakak. Gimana Kak? Oh, ya. Silakan Kak Ali. Sependapat, Kak, sama Kak Aca. Oh, sependapat. Ya, gimana sependapatnya? Ada tambahan? Oke, Kak, cukup. Oh, cukup. Wah, siap. Ayana gimana? Mungkin sama Kak Aca, Kak. Itu kan jadi terlihat dari sesungguhnya itu sama aja, Kak. Mungkin yang B itu. Jadi ya menggambarkan situasi yang sesungguhnya ya, kalau yang B itu ya. Nah, kita lihat ya Kak. Ya, jadi betul sekali Kak, jawabannya itu adalah yang B ya, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Jadi kalau asesmen otentik itu ya kita itu harus menggambarkan situasi yang sebenarnya ya. Kalau di sebelah kiri itu kan terlihat itu zigzag ya. Kalau zigzag itu bentuk latihannya ya, bentuk latihan. Jadi tidak mengacu kepada permainan yang sebenarnya. Kalau yang di sebelah kanan itu yang B itu terlihat kepada permainan yang sebenarnya. Walaupun misalkan permainannya itu dimodifikasi. Misalkan kan harusnya 11 orang kalau sepak bola, ataupun futsal 5 orang. Nah, kemudian dimodifikasi sesuai jumlah peserta didik misalkannya. Bisa juga itu, yang penting merujuk kepada aksi nyata dalam permainan tersebut itu Kak. Jadi asesmen otentik itu nyata ya, itu yang sebenarnya. Nah, di sini bagaimana Bapak dan Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Nah, apakah ada yang mau menjelaskan Kak ini mengenai ini? Bagaimana Kak cara merancang asesmen otentik dari gambar sepak bola itu Kak? Bisa dilihat Kak, bisa dibuka dulu modulnya di modul 2.6 ya. Kita sekarang membahas mengenai modul 2.6. Jadi bisa dilihat dulu di sana.
Gimana nih Kak Mail, bagaimana ya cara merancangnya untuk membuat asesmen otentik itu Kak? Ada langkah-langkahnya gimana Kak? Mungkin dengan menentukan tujuan terlebih dahulu, Kak. Jadi harus jelas ya tujuannya, ya betul sekali Iya. Kak Iqbal. Memang kalau kita itu harus menentukan dulu tujuan ya. Iya. Yang akan yang akan di analisisnya mungkin. Yang akan di asesmennya ya, yang Ya. akan ditilainya ya. Nilainya ya. Gimana yang lain, ada tambahan atau masukan? Mengenai asesmen otentik nih. Ya betul sekali tadi yang dikatakan oleh Kak Mail, memang tujuan itu harus jelas ya, materi apa yang akan disampaikan, kemudian gerakan-gerakan apa saja yang akan ditilainya. Jadi kita harus ada tujuannya dulu yang jelas ya. Nah, di sini ada langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama itu identifikasi tujuan pembelajaran ya, betul sekali tadi. Jadi tentukan dulu tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Jadi harus mencakup keterampilan dan pengetahuannya. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi KKTP-nya harus ditetapkan dulu. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Nah, kemudian yang ketiga adalah pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Jadi harus ada pengetahuan dan keterampilan itu harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian yang keempat, buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Nah, jadi harus mencerminkan tingkat capaiannya ya. Kemudian yang kelima, pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait integrasi antar keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian yang keenam, desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Kemudian yang ketujuh, sebelum pelaksanaan resmi, nah di sini ya, sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik atau amati respon mereka, identifikasi potensi kendala dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Nah, jadi kita harus uji coba dulu sebelum dilakukan yang sebenarnya. Kemudian yang kedelapan adalah setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang kesembilan, berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan
revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Nah, jadi kita harus teliti dulu, refleksi dulu apakah ini asesmen ini sudah sesuai atau belum ya. Nah, supaya ada peningkatan dalam peserta didik kita. Nah, kemudian yang ke-10, refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Kemudian pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, itu tadi langkah-langkah untuk membuat asesmen atau penilaian otentik ya. Nah, di sini ada pertanyaan juga ya. Jika dalam kelas Bapak dan Ibu terdapat peserta didik yang heterogen ya, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Jadi harus disesuaikan nanti rubriknya dengan keadaan peserta didik kita di kelas kita ya. Karena kan peserta didik kita itu bermacam-macam lah. Jadi ada yang atlet juga, ada yang disabilitas, ada yang umum. Jadi beda-beda. Maka rubriknya itu harus disesuaikan ya. Nah, yang selanjutnya silakan Kakak buka ya modulnya. Nah, di situ ada contoh-contohnya ya Kak di modul itu. Kalau tidak salah itu di halaman kita lihat dulu. Di sini nah, di halaman 29 ya Kak. Di modul 2.6 halaman 29 implementasi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di situ ada beberapa contoh-contohnya Kak, bisa dipelajari. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi ya, diskusi kelompok. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu setelah membaca contoh rubrik asesmen dari asesmen diri dengan portofolio ya. Dan tadi ada contoh-contohnya di modul. Nah, kemudian kita akan membuat kelompok. Ya. Nah, tugasnya adalah membuat POM rubrik berdasarkan materi sepak bola. Ya, jadi harus berdasarkan materinya itu sepak bola. Nah, di sini yang pertama itu tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat POM rubrik. Jadi tujuannya harus ditentukan terlebih dahulu. Kemudian jenjang pendidikan bebas ya. Kalau jenjang pendidikannya itu bebas, mau dari kelas 1 sampai kelas 6 silakan. Mau kelas 1, kelas 2, kelas 3 ataupun kelas berapa silakan ya untuk jenjang pendidikannya. Kemudian nah di sini kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Jadi kelompok A itu membuatnya rubrik penilaian diri siswa. Kemudian yang kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Jadi rubrik penilaian antar teman. Kemudian yang kelompok C membuat rubrik observasi guru. Nah, jadi di sini akan ada 3 kelompok dan 3 rubrik yang berbeda. Nah, kemudian waktu pengerjaannya 30 menit. Kemudian media pengajaran dibebaskan. Bisa Word, bisa bentuk PPT atau lainnya ya. Bisa disesuaikan. Siapa? Dapat dipahami kakak? Siap, Kak. Siap ya, kita dibagi kelompok. Siap Kak, mangga. Berarti kita satu kelompok 5 orang.
bagi kelompok. Ini hadir semuanya ya Kak? Tapi ini Kurang satu Kak ke Parid. Oh ya Kak Farid gak ada ini. Iya. Iya ya Kak Farid dia belum hadir. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Silakan kakak untuk masuk ke room masing-masing. Aduh, ada. Kembali lagi ya Kak, ke room. Kembali Iya, Kak, lagi. belum Iya, ada. kembali lagi ini ada Belum ada breakout. pembagiannya Kak. Ya kembalian enggak ini Kak. Tersedot kembali. Ya. Ini ada yang kurang Kak, Mental ya. 1, 2, 3. Dek Maman. Tapi kalau di sini sudah Kak, Cuma ini. ada 12, ini 13, Kak. Diulangi lagi saja Kak. Kita bagi-baginya ulangi Kak. Duh. Jadi tidak adil Oke. tadi ada yang 3 orang. Iya betul. Kak Haji Sofyan sama Kak Parid nggak ada Kak. Bisa dikontak Kak. Takutnya nggak tahu. Kak Haji tadi izin Kak kalau nggak salah. Sakit. Sakit katanya. Tapi kalau bisa mah di itu aja.
Silakan Kak. Nah, untuk tugasnya ada di WA grup ya, Kak. Kak Diasa. Halo Kak Diasa. Jelas, Kak? Kak Diasa. Jelas gak suara saya, Kak? Jelas, Kak. Nah, oke ya, ya Kak Andika. Jadi lihat di WA grup ya. Ini kelompok A ya. Ya, Ya, siap. kelompok A itu tugasnya itu membuat rubrik penilaian diri siswa ya. Kak Diasa bisa mendengar Kak Diasa? Kali. Kali. Lup jaringannya kak. Oh, jaringannya ya. Lup Ini kak. Gimana kak? nah, ini Kak Diasa kali bagian yang A ya. Ya kak. Silakan. Kaca kakak. Kaca. Bapak, Kaca tolong musiknya itu berisik. Oh, musiknya berisik ya. Suaranya kepotong-potong, Kak. Yo yo Wajah yo ayo kasarnya ayo ayo ayo. kepotong-potong. Ayo 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 bisa yuk. Jut, jut. Hujan euy, bisa yuk. Jaringannya saya mental. Sarua. Nah, tugas naon nih? Aduh, aing karage asup ke saya tugas. Pak Andi. Andika Botak, tugasna. Tugasnya di grup. botak. Ya. On mic. Mau bro? Her?
Her, Tuh. Heru, Kan Pak. Heru, Suara Dengan Herul. cet. Her, desain mana Her, desain? Desain naon? Saya nggak desain. Heru, mana? Desain naon? Ih, saya sok tepuguh. Nek jadi. Atuh nampu wae lah gambarna. Saya kuat Kira jeung tuh. sharekeun ya. Heru kapan boga ieu cenah? Yuk kita mulai dari mana ini Kak Diasa? Iya nganyian rubrik penilaian diri Lin. Jangan naon ya antar teman atau guru. Nah. Penilaian diri mah yang dari Serindi. Sering di. Heeh. Nah nanti contohnya nempoe. Sikap jujur, sikap disiplin, sikap percaya diri, sikap santun. Nyan iya nyan hala format. Geran kali na contoh. Berarti yang belum masuk itu Kak Adia Kak Farid ya sama Kak Haji. Iya mungkin Kak. Ya harus kita dulu. Saya mau kontak dulu Kak. Ya tuh contohna. Kela ya rek share screen soalnya sugan kapake tinggal. Kapake. Cenah ge acan. Eta. Oh, kela salah euy, salah segala.
Aya. Ayo sih, euy, cenah. Aya naon? Ujug-ujug aya naon we ieu? Aya teu. Buat bereneangan, keneangan di cenah cenge, sabar pakai. Amun saya tidak menyontek. Cenah contoh Pak Rijal sudah dihubungi Kak Haji atau Kak Farid? Aku tidak tahu. Belum Kak, Farid mah kirain udah masuk. Silakan ya Kak, saling mengingatkan temannya, takut-takutnya kelupaan gitu. Iya Kak, nanti dicoba Kak. Salah deui sih. Nama baturna ieu. Baca hampura ya jutjat orang jaringan ada karena laptop kan tekuatan jaringan jadi dina HP. Tak. Oke. Kami butuh bantuan pemikiran masuk siap. Siap. Parija mana? Geus ngirim can Parija. Ngirim naon? Cenah screenshot. Baca. Ya kalau gitu ya, bisa download ya. Cek heula geura. Oh iya kemarin. Ada ya Kak, contohnya di modul ya? Ada Ada ya. contohnya di modul.
Ya tinggal sesuaikan dengan sekarang kan materinya itu permainan sepak bola ya. Ya. Nah modul. Contoh. Ujungnya kali wajah nih. Mana lauk nak? Kurang. Ganeng. Bersalara izin. Tuh. Ayo kita teh kelompok sabaraha Pak Aca? Berapa hiji? Hiji. Ripuh jaringan. Mang Boy ini tuh ya. Iya dengan portofolio PJOK ya teh. Ca urang WA teh ada teh na ieu coba tingali. Nah, Sugan harus sugan. nah ini mah foto. Heula kuat hararese. Jadi tinggali we heula eta tinggali heula engke tiasa kana tekskeun baca maksudna. Sokok geus atuh. Iya bae. Erek ditulis deui. Jika nama kudu euy kumaha ngirimkeun kana ieu na. Kana Singera pan teh ada we screenshot na share screen na.
meningkatkan kesadaran diri. Ieu rubrik nanti ieu nya. Heeh, tah aya eta teh Kriteria keberhasilan. aya kotakan eta teh ngan jadi kotakan kan eta nama euy. Oh, mana kotakna eueuh? Heeh, atuh tah nu nomor 4 eta Kriteria. teh kotak. Nu Contoh nomor tabel, 4. kriteria pemahaman Heeh. materi gitu. Sok geus eta bae. Ngantuk komplit. Naonna tambahanna eta? Geus. Diketik deui. Ketik deui atuh sok kana etakeun. Kana wordkeun. Heeh. Kurungan kriteria deskripsi. Poinna 4. Kan itu teh Sugan hana di copy heuh. pireta heeh kan kahandapna euy. Buntung Tambahan. halus sok. Halus sok. Hah? Halus. Geus pake eta. Kala euy, cakela. Hese ca aing teu ngarti cicing heula. Mendingan kana wordkeun we ge ieu teh, Ca. Engke share screen-na tina Word gitu, Ca. Bisa. Jadi ganjaran kurang di copy-copykeun. Ya, sok. Jadi mereka hanya yang satu di luar rokok. Anjing. Kayak suara semua lain suara ujung nih. Luar rokok itu aja rada wuring kak. Dulu teh. Setelan kan teh dari kiri ucing kedua, dua ucing gitu. Karena sudah ciun. Mang boy ya. Boleh ya. Aing tuh mang boy kajaro lah. Lagi. Ini ulang jam sebelah mang boy. Waiman lari itu. Dia. Pikachu, Pika, Pikachu. Halo. Tadi tidak keluar dari room ini.
Tidak. Oh iya. Tadi soalnya saya kelempar Kak tadi. Ayo. Mas yang mau berapa? Itu ngomporin. Reja, Rejo, guys. Jo, salah Sok, Chan. sok, oke, presentasikan ya. Mun hade ieu cicing heula. Kabura terkendala jaringan. Oke. Bae nu ieu ge Cak. Kemana si Farid euy? Masih terus. Yang mana ada dari angkat ya, telepon.
Scanning. Orang lah tuh. Nah, itu. Makanan, Bu. Hah? Kering. Oh. Itu buat apa dagingnya? Cak. Ieu lamun arek ngambil nuti napail kumaha ieu, Cak? File naon? Filena di jero ya, ieu teu bisa ngambil ka jero ya teu muncul tina ieu mah ya. Nah, ieu eta file PDF naon? PowerPoint. Dikodok PowerPoint Parijal. kana Word-geun heula tuh. PowerPoint kana Word-geun heula. Saya buka cipta ka ente tah. Ya. Pika. Pika.
Kala. Kelur. Mana WA teh? Itu Kala. Kemana ini ya? Ya, Heeh. kala tuh. Walau, loba euy. Kala kedeung. Pertangan heula. Keur ngompet. Aduh. Jadi iya So euy. ajaran Error ajaran kieu. ajaran Kala kan share error. ajaran. Kala PowerPoint kala. PDF. Kak tina PowerPoint heula kana PDF heula. Teu hade euy. Select. Cing heula. Geus. 3 HD moal nya euy. Di dieu heula ajaranna. Cing heula. Convert PDF ke Word. Dia mau bisa euy ieu mah. Gila ya, masih dibuka na Word ke emang buka lah na Word. Mending minum Sprite dengan lemon dan jeruk. Gimana kaca udah beres? Belum. Tah ada Pak Ijal. Naon teh hadena? Tah ada ieu mah ieu foto. Tuh bisa di non bisa di ieu kudu hiji-hiji rek dek. Bedos, hiji. Ya cobaan. Yang dikirimkan ya. Sok cing cobaan. Sok aja kirimkan deui Wordna. Ya.
Terkendala apa ini Kak Diasa? Ini pengeditan. Tapi bisa share screen tidak? Share screen sekarang. Pak Rijal gimana? Belum bisa, ini gak ada pilihan apa nih, pilihan ke mana nih kalau di file iya na file. Oh, kita coba-coba ya. Jelas ya cerita. Bentar. Oh, lain nanti dulu. Baca lah, Cak. Hah? Baca lah. Mana? Semuanya. Sok, enggak seta. Siap ya. Baca naon euy. Kita berkumpul lagi di room utama. Baca her. Baca naon pan eueuh di urang mah. Naon. Keur share screen. Heeh. Eueuh di urang. Di kenjaran deh ya. Pan poek di urang mah eueuh gambaran kabeh. Yang bersama. Sok geura cobaan share screen deui ya. Sok share Di screen. urang mah euy. Aya di urang mah. Poek Wah, aliran urang. Saha nu aliran? Aliran kepercayaan. Luar biasa ini kelompok memang. Siap kakak-kakak, kelompok berapa dulu yang mau presentasi duluan? Sinyal. Silakan Kak. Ini Kak, Yang mau duluan. perwakilan. Tadi ya misalnya.
Ayo wae profil aja, Cak. Heeh. Itu sewengi dah. Kemana ya balad saya ya Pak Cepi, kemana ya? Nyangkol begitu. Oh, Dina room. aduh. Dinarum. Sudah tadi tuh dipayang keluarkan tuh dah. Kacan marasuk ya. Terjebak. Cek. Ya duh. Ayo Kamail ti payun kabe nyusul. Lah abis di tengah. Ingat sesung tulodo. Kapireng lodona bae naon dia. Ek tuturi handayani wewing mah. Udah nyeri hayang deui. Ya Menteri Pendidikan teh kieu ieu. Cukurukuk, tuk deruk ya can aya euy. Mau mentak parasea geus di Aduh. ieu mah. Ya kan ya, siap-siap ya. Ya, siap, baik Kakak. Sampel ya kak? Siap, Sampel ngumpulnya kak sampel. Iya, silakan. Nah, Ya, kelompok ya, satu. kelompok satu silakan. Sip. Baik. Keur di Kak Aca mangga Kak Aca, baik Kak Aca. keur di wheelnya. Oh, kelompok satu. Sampel. Sampel ngumpul dah. Sip. Ayo coba serbu. Sok. Serbu naon deh. Silakan Kak Diasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami Share dari screen kelompok 1 akan Serkrin. Cerkin naon? Ih, Ayo di Parija. jadi sih ulang kudu nempo naon Kak Aca. Mana Parija? Mana ini yang lain? Kertek gambarna ditutupan bah. Baru 13 orang. Terjebak di room Kak sepertinya. Tadi enggak diambil. Nah, Ah, ya Pak RT masuk Pak RT. Pasti di bawah RT pusat masuk. Kak. Dikeluarkan. Tuh, kalah biji ya titah eta teh. Ngajemput teh kalah ngaclang geuningan. Baik. Wah, sinyalnya baru tuh Baik. mah. Nyala uhun. Duh. Kaaruyan, duh ripuh. silakan kelompok 1. Mangga Pak Ade Rijal. Fotona Pak Ade Rijal, namina Adiasa ieu. Ieu sinyal gitu. Sinyalnya awon rutina mah. Nah, Pak Ade nembe gabung, Pak Ade Heru. Kepecelenkeun. Sinyalnya ya. Ya, betul. Kalau begitu waktu boleh diganti Halo, kelompok tes. lain kalau sinyalnya sudah. Tes. Mana gambarnya itu? Ya gambarna foto Yuk, kelompok ngumpul aja, Pak. kelompok 1. Ente ambil on cam. On cam tapi on cam gitu ya sinyalnya. On cam tapi on cam. Tah bener foto wungkul Pak RT ketinggalina aduh. Iya di ABG foto wungkul. Ya kelompok berapa ya presentasi? Silakan yang tidak terkendala sinyal. Kelompok berapa? Kamail siap lah, gas. Siap ya. Kita sampai jam berapa ini? Gas naon nih gas. Kadang gas bae. Sebentar lagi Kak. 2 JP Kak. Iya 2 JP ya. Ya. Sampel aja.
Baik Kak, sok. Nah, silakan Kak. Bismillah. Ketinggal kelihatan. Kelihatan naon nama Il. Ayo foto Kamail malatar biru. Kali. Ada Kak Mail. Silakan. Ada. Sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam Grup warahmatullahi wabarakatuh. tapi untuk permasalahannya kelompok C. Kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Muhammad Ismail, kemudian Kak Maman, Kak Yayan, Kak Yana, dan Kak Feni. Di sini kami tugasnya itu rubrik asesmen observasi guru. Untuk kelasnya kelas 4 semester 1, tujuan pembelajarannya meningkatkan kemampuan mengontrol bola saat bergerak. Kedua, belajar membaca situasi. Materinya gerak dasar dribbling, passing, dan menembak dalam permainan sepak bola. Untuk komponennya yaitu keterampilan dasar, kemudian taktik permainan, kerjasama tim, etika, dan respon terhadap umpan balik. Di sini untuk tabelnya, untuk tahap pertama peserta didik di tahap paling bawah yaitu awal berkembang, tidak dapat melakukan keterampilan dasar, dribbling, passing, dan menembak. Kemudian ada yang berkembang, keterampilan dasar cukup tetapi sering melakukan kesalahan. Kemudian ada di level yang layak, keterampilan dasar baik, kemudian di tahap itu menguasai di keterampilan dasar baik, menguasai dengan baik. Dan yang paling tinggi itu tingkatan mahir, baik, menguasai dengan baik dan kreatif. Kemudian untuk permainannya di tahap paling awal tidak memahami posisi dan peran dalam tim. Kemudian naik ke tahap berikutnya memahami posisi tetapi kurang aktif dalam strategi. Kemudian yang selanjutnya memahami posisi dan berkontribusi dalam taktik permainan. Kemudian selanjutnya naik ke tahap memahami dan menerapkan taktik dengan baik, dan yang mahir itu memahami dan menerapkan taktik dengan sangat baik, memimpin permainan. Untuk kerjasama tim di tingkatan paling rendah, tidak bekerja sama dengan rekan tim, cenderung egois. Yang tahap kedua kadang bekerja sama tetapi sering tidak berkomunikasi. Kemudian naik ke tahap selanjutnya, kerja sama tim baik, saling mendukung dan berkomunikasi. Selanjutnya kerjasama tim baik dan memotivasi. Dan untuk tahap mahir, bekerja sama tim sangat baik, memotivasi dan membangun tim. Untuk etika, ini di tahap paling awal sering melanggar aturan, tidak menghormati lawan atau wasit. Yang tahap selanjutnya kadang-kadang melanggar aturan tetapi masih bisa diterima. Kemudian naik tingkat lagi, disiplin baik, menghormati aturan dan lawan. Kemudian naik tingkat lagi, sangat disiplin, selalu menghormati aturan dan menghormati lawan. Dan untuk yang tahap mahir, sangat disiplin, selalu menghormati aturan, lawan, dan wasit. Untuk respon terhadap umpan balik di level yang paling rendah, tidak menerima umpan balik, cenderung defensif atau mempertahankan pendapatnya. Yang kedua, menerima umpan balik tetapi tidak mengubah perilaku. Ketiga, menerima dan menerapkan umpan balik dengan baik. Di level keempat, sangat terbuka terhadap umpan balik secara aktif. Dan di level mahir, sangat terbuka terhadap umpan balik secara aktif, mencari perbaikan. Untuk interval skornya di tahap awal itu berkembang 51 sampai 60, kemudian berkembang 61 sampai 70 di tahap layak, 71 sampai 80 di tahap cakap, 81 sampai 90, dan di tahap mahir 91 sampai 100. Untuk penghitungan skor akhirnya, jumlah skor setiap komponen dibagi jumlah komponen. Nah, dan ini adalah contoh rekap hasil asesmen observasi guru.
Nomor 1 peserta didik Yana. Kategorinya umum. Keterampilan dasar, nilainya baik. Taktik permainan baik, kerjasama tim baik. Skor totalnya adalah 360. Skor rata-rata 72. Keterangan awal berkembang ke mahir, masuk ke tahap cakap. Catatan umpan balik lebih ditingkatkan lagi supaya naik ke tingkat yang mahir. Mungkin itu Kak presentasi dari kelompok kami. Silakan Kakak, apa ada yang mau ditanyakan dari presentasi kelompok 3 ini Kak mengenai penilaian guru ya, penilaian guru ini. Masih guru ya. Kayaknya cukup ini. Kamail punten kahandapkeun Kamail. Kak Hadia silakan. Terus Kirang Anu dina etika heup. Tos. Mangga. Desenela. Mangga. Nah. Baik, siap. Hatur nuhun. Waktosna hapunten Kamail. Mangga. Di tahap taktik permainan, kompetensi dasar, tanapi keterampilan dasar, terus kerjasama tim, respon terhadap umpan balik dan lain sebagainya. Ini sudah sangat menggambarkan, sangat jelas sekali. Tetapi mungkin ada di kriteria etika, ya. Disiplin baik, menghormati aturan dan lawan. Terus di tahap itu ya, baik, cakap dan mahir, sangat disiplin, selalu menghormati aturan dan lawan, sangat disiplin, selalu menghormati aturan lawan dan wasit. Nah, keterkaitan di sini di etika tersebut di menghormati aturan lawan, menghormati aturan, menghormati lawan dan wasit. Apakah itu semacam dalam permainan sepak bola kan tidak ada istilahnya baju itu harus dimasukkan ketika bermain, meskipun di awal itu selalu ada wasit cadangan ataupun pembantu wasit lah, selalu menginstruksikan hal-hal demikian. Apakah itu juga masuk dalam kriteria etika atau tidak, Kak? Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak Hadi. Mungkin kakak-kakak dari kelompok kami ada yang mau menjawab, silakan. Kak Yayan ataupun Kak Yana, Kak Maman, Kak Penny. Izin menjawab Kak. Ya silakan. Baik, silakan Kak. Betul yang dijelaskan tadi Kak Hadi, mungkin itu bisa dibilang oleh yang disebut mungkin etika, di mana kita mungkin akan melaksanakan permainan sepak bola sebelum pertandingan dimulai atau kita baris dulu bersama lawan, itu kita kan harus memasukkan baju gitu Kak. Tapi setelah mungkin dianggap kita sudah masuk ke dalam permainan, wasit pun tidak harus memasukkan baju lagi gitu Kak, kalau sudah terjadi permainan. Mungkin yang disebutkan Kak Hadi itu sudah termasuk etika itu Kak, yang tadi yang ditanyakan. Jadi kita mungkin menghormati dulu pas baris, pas mau salaman sama ini, tapi kan pas ke permainan baju mau di luar apa gimana pun mungkin itu sudah bisa gitu Kak. Jadi etika kita dengan lawan dulu gitu Kak. Oke. Siap Kak. Berarti contohnya kan itu ya, bahwa ketika kita akan bertanding, semua aturan dari teknis ataupun non teknis itu kan sudah dipersiapkan terlebih dahulu gitu ya Kak Yayan. Meskipun nanti dalam pelaksanaan ada yang keluar dari aturan itu ataupun yang tetap memakainya, tetapi itu tidak mengurangi nilai-nilai dalam permainan sepak bola tersendiri gitu ya Kak Yayan.
Lu gitu. Siap, terima kasih Kak Yayan. Cukup Kak Hadi. Cukup Kak Mail, terima kasih. Hanya mempertegas saja. Ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan atau sharing, disilahkan. Kayaknya sudah sangat jelas Kak Mail ya. Tapi ini kan baru satu ya. Minimal dua lah buat perbandingan ya. Ya. Jadi nanti kita mengetahui itu perbandingan mana yang ini penilaian guru ataupun penilaian Kak Hadi. Itu apa Kak Hadi? Teman. Ya Kak. Teman. Yang teman ya. Ya. Silakan Kak Mail untuk ditutup terlebih dahulu Kak Mail. Oh ya, terima kasih itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih tadi atas masukannya dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada kelompok 3, kelompok Kak Mail dan kawan-kawan ya. Ini sudah sangat jelas sekali. Tadi ada rentan nilainya dan juga ada kategori-kategorinya. Dari beberapa kategori kalau tidak salah itu ada 5 ya, beberapa kategori ya, dan juga ada rentan nilainya dan juga contoh penilaiannya sudah sangat lengkap. Tapi silakan untuk perbandingan Kak Hadi dapat dipresentasikan kelompok Kak Hadi. Baik Kak, siap. Kak Ari, Kak Cepi. Ya, siap Pak. Ya, baik, siap. Terima kasih untuk waktunya. Izin kakak-kakak semua, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami yang di dalamnya terdapat saya, Hadirianto sebagai moderator, terus Kak Ari, dan juga Kak Cepi. Untuk materinya bisa ditampilkan Kak Cepi sekaligus dibacakan. Silakan Kak Cepi. Mana gambar unggul? Belum Kak. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang rubrik penilaian oleh teman ya. Mungkin tujuan pembelajarannya diantaranya siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam gerakan menghentikan bola atau stop ball, menggiring bola, mengoper atau passing, serta menendang atau shooting. Kemudian siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Untuk penilaian oleh teman dalam konteks materi sepak bola dapat membantu siswa mendapatkan umpan balik dari perspektif rekan setim mereka. Juga mendorong interaksi sosial yang positif dan pengembangan keterampilan sosial emosional seperti sportivitas dan kerjasama. Berikut rancangan penilaian oleh teman. Yang pertama, tujuan penilaian memberikan umpan balik konstruktif dari sudut pandang rekan tim, meningkatkan kesadaran tentang bagaimana kinerja mereka mempengaruhi atau berpengaruh terhadap tim, mendorong refleksi sosial tentang kerjasama dan komunikasi dalam permainan, serta memperkuat tanggung jawab dan sportivitas antar tim, antar teman atau siswa. Format penilaian oleh teman, rekan setim memberikan penilaian keterampilan teknis, taktis, dan sosial emosional.
Kemudian setiap siswa menilai rekan setim yang telah dipilih secara acak atau sesuai dengan tim. Untuk rubrik penilaian keterampilan, aspek yang dinilai ada dribbling, passing, shooting, bertahan, posisi di lapangan, pengambilan keputusan. Untuk poinnya mungkin ada untuk poin 1 kurang, 2 cukup, 3 untuk baik, dan 4 sangat baik. Untuk dribbling, contohnya dribbling, poin sangat baik yaitu siswa bisa menggiring bola dengan mudah melewati lawan. Itu untuk penilaian poin 4 poin ya, mendapatkan 4 poin. Untuk pendapatan 3 poin, dribbling jarang kehilangan bola, baik. Untuk cukup, baik dalam mengendalikan bola. Kemudian penilaiannya yang kurang, kadang kehilangan bola tapi bisa dikendalikan. Untuk passing mungkin dijelaskan semuanya, Kak? Ya nggak usah, Kak. Udah ya. Nah, Ya. Kemudian untuk rubrik penilaian keterampilan sosial, emosional, kerjasama tim, komunikasi, sportivitas, kepemimpinan. Ya, lanjut, Kak. Iya, selanjutnya pertanyaan refleksi untuk penilaian oleh teman. Contohnya, apa yang rekan saya lakukan dengan baik dalam permainan sepak bola, kemudian apa yang bisa ditingkatkan, dan apa yang saya pelajari dari permainan, dari cara bermain rekan saya. Proses penilaiannya bisa terbuka, misalnya di lapangan bila memungkinkan, atau di ruangan. Kemudian diskusi melalui diskusi kelompok, serta umpan balik dari guru. Manfaat penilaian, perspektif, siswa mendapatkan pandangan baru tentang kemampuan mereka. Kemudian meningkatkan sportivitas, siswa belajar untuk memberikan dan menerima umpan balik yang positif dan konstruktif, ya, membangun. Kemudian mendorong kolaborasi, penilaian oleh teman mendorong siswa untuk memperbaiki kerjasama tim dan komunikasi mereka dalam permainan sepak bola. Mungkin cukupkah dari kelompok, pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke Karena bukan menyanyinya. Ya. Silakan, Kakak. Ada yang ditambahkan menanggapi? Silakan Kakak kalau ada yang mau menanggapi. Kamail. Oh, Kayayan. Mati laptopnya. Kaca. Jujut. Kaca teka pencet wae nama Raisena kaca. Sinyalnya butut. Laptopnya nanginjom gitu. Kak Hadi, Ayo, mangga. Atau cukup? Kalau sistem penilaiannya gimana, Kak Hadi, ini antar teman ini? Ya, gimana, Kak? Kalau sistem penilaiannya gimana ini, Kak Hadi? Ya, Antar baik ke atas, teman. coba. Ini kan antar teman ya? Iya, betul, betul. Gimana teknis di lapangannya seperti apa, Kak? Ya.
Baik, terima kasih Kak Fasil untuk teknis penilaian di lapangan itu ketika si anak sedang melaksanakan kegiatan, baik itu dalam segi individu ataupun dengan tim atau kelompok, maka rekan yang tidak kebagian untuk melakukan praktik tersebut, ada proses penilaian antar teman di mana salah satunya adalah melihat ketika si anak tersebut sedang bermain bola atau melaksanakan praktek, dilihat dari kriteria yang telah disampaikan. Tolong Kak Cepi ke ataskan sedikit. Nah, sip kelebihan Kak. Nah, dari kerjasama tim anak tersebut itu atau atlet tersebut itu dalam proses bermainnya, dia suka bekerja sama dengan yang lain atau tidak, atau selalu aktif berkolaborasi dengan untuk mendukung tim atau tidak. Nah, itu menjadi sistem penilaiannya di Oh, jadi mana dibagi dua ya Kak Hadi. ya betul. Jadi nantinya dibagi dua, ada yang menilai, ada yang mempraktikkan begitu Kak. Iya betul Kak. Ya seperti itu Kak kira-kiranya. Ketika waktu ada yang praktik, ada yang menilai juga. Jadi nantinya kita bergantian. Karena kalau misalkan dinilainya nanti ketika setelah selesai semuanya melaksanakan praktik, saya rasa itu kurang efektif gitu, meskipun bisa dilaksanakan tetapi kurang efektif. Gitu Kak. Gimana Kakak? Kayaknya sudah pas ini. Pas. Sudah pas ya. Tuh. Ya silakan, boleh ditutup Kak Hadi. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih Kak Fasil keterkaitan dengan pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang barusan ditanyakan itu juga menjadi tambahan wawasan bagi kami khususnya dan umumnya untuk semuanya ketika nanti pas waktu melaksanakan observasi di sekolah atau asesmen ya di sekolah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada di kelompok kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang mengenai asesmen otentik. Jadi tujuan asesmen otentik ini ya sangat penting sekali ya Kak, karena ini akan menunjukkan tingkat keberhasilan peserta didik kita ya. Baik itu oleh penilaian antar teman ataupun penilaian diri dan juga oleh kita sebagai guru. Nah, ini sangatlah penting untuk mengetahui peningkatan ketingkatan keterampilan ataupun peningkatan pengetahuan peserta didik kita ya Kak. Mungkin pertemuan malam kali ini cukup sekian. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan Kak, cukup ya Kak, karena ini sudah melebihi ya. Silakan untuk berdoa menutup sesi kali ini Kak. Kak Aca, mangga baca. Baik ya. Sudah kita belajar, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Kemudian mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya di sekolah masing-masing. Amin. Dengan itu, mari kita berdoa untuk menutup kegiatan ini. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Ya,
Terima kasih Kak Diasa. Silakan untuk on cam terlebih dahulu, kita foto bersama sesi malam ini Kak. Oh ya. Kema. Kamera tidak ada Kak Farid ya? Oh Kak Mail, silakan Kak Mail. Ada Kak Ali Maripuh. Yuk, Kamael. Gas. Siapa yang ambil gambar? Kamael. Sudah, Kak. Baik. Sudah. Ya. Terima Udah kasih. siap, terima kasih kakak-kakak telah mengikuti sesi kali ini walaupun terkendala sinyal ya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya tidak ada kendala sinyal lagi ya Kak. Sekali lagi terima kasih. Silakan kalau mau live duluan ya. Semoga Terima kasih Kak. selanjutnya kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat. Kak. Amin. Rencana Zoom lagi kapan Kak? Kalau di jadwal itu hari Jumat Kak. Tuh. Mana Kak? Jumat.